Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Utawi iki bab jelasake masalah ngilangake najis wa bayaniha lan penjelasane izalatun najasa. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla qala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. An Anas bin Malikin kacerita saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala matur sapa Anas bin Malik suila den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri saking khamr tutakhadhu kang den alap apa khamr khalla ing cukak. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la utawi al khamru tattakhidhu khalla la najisun iku ora najis. Akhrajang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan matur sapa Imam Tirmidzi utai hadis iku hasanun hadis hasan sahihun terus sahih. Bab ini menjelaskan tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini hadis hasan dan sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seseorang tentang khamr yang sudah menjadi cuka, apakah najis apa tidak. Jawaban Rasulullah SAW la, tidak. Jadi khamr yang sudah berubah menjadi cuka itu hukumnya tidak najis. Begitu pula dengan minuman keras yang lainnya. Itu tinggal mengiaskan. Misalkan minuman keras yang lainnya tua dan sebagainya, itu kalau sudah menjadi cuka hukumnya sudah tidak najis, berarti otomatis boleh diminum lagi. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa la yajuzu takhlilul khamr, jadi membuat cuka dari khamr tidak boleh. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, membuat cuka dari khamr atau minuman keras khamr itu tidak boleh. Dan cukanya itu juga tidak suci. Adapun yang menyatakan bahwa cuka itu suci walaupun dari khamr itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik itu ada 3, tapi yang paling kuat itu tetap haram. Jadi takhlilul khamr itu hukumnya tetap haram. Jadi kesimpulannya adalah hadis ini diambil dasar oleh Imam Abu Hanifah bahwa takhlilul khamr itu boleh dan sudah sifatnya menjadi suci. Wa anhu radhiyallahu anhu qala
lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil khumuri al ahliyati fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Wa anhu lan kacerita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala matur sapa Anas bin Malik lamma kana ari kalane ana apa yaumu Khaybar dinane Khaybar iku amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata ing Aba Talha fanada mongko ngajak sapa fanada mongko ngundang-undang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane nada innallaha satuhune Allah wa rasuluhu lan utusane Allah yanhayanikum yanhayani iku nyegah karone Allah wa rasuluhu kum ing sira kabeh an luhumil khumuri saking mangan pira-pira daginge khomer al ahliyati kang bangsa omahan fa innaha mongko krana sak temene luhumul khumri al ahliyah rijsun iku najis muttafaqun alaih. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis selanjutnya ini diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata bahwa ketika di hari Khaybar, di Khaybar itu maundi wala samaniyati barotim minal madinati lima yuridu syam. Jadi Khaybar itu tanah di sebelah Madinah, yaitu jalan lewatan menuju Syam. Ketika hari Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aba Talha. Lalu Nabi mengumumkan atau wanada mengumumkan pengumuman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya itu mencegah kalian semua agar tidak memakan atau mencegah kalian semua memakan daging khomer rumahan. Karena daging khomer rumahan itu rijsun atau najis. Intinya hadis ini adalah Allah dan Rasulnya itu mencegah setiap orang memakan daging khomer yang berada di rumahnya, yang biasa dipakai sehari-hari, itu rumahan. Berbeda dengan yang liar. Jadi khimar yang liar itu boleh dimakan, tapi kalau khimar yang ahliyah yang biasanya di rumah dipakai untuk muat barang dan sebagainya, itu haram dimakan dagingnya, tidak boleh karena dagingnya dihukumi najis. Tapi najisnya bukan terus disentuh langsung najis, bukan, tapi hukum memakannya, itu hukum memakannya najis. Wa an Amr bin Kharijah lan kacerita saking Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala matur sapa Amr bin Kharijah khotobana ndawuhi na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina ing dalem kota Mina, bahwa hale utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahilatihi semertane kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walu abuha hale utawi ilare rahilatihi yasilu iku mili apa lu abuha
ala katifayya ing ngatasé walikat lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajang riwayatake hu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahalan benerake sapa Imam Tirmidzi hu ing hadis. Hadis selanjutnya itu dari Amr bin Kharijah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpidato kepada kami semua. Jadi Nabi Muhammad ketika berpidato di Mina tersebut, itu Nabi Muhammad beserta kendaraannya atau semacam khimar, itu kendaraan Nabi. Jadi beserta kendaraannya Nabi itu. Nah, ketika Nabi berpidato itu, air liur tunggangannya tadi itu menetes di walikat Nabi Muhammad SAW. Jadi di punggung belakang Nabi Muhammad SAW itu ditetesi air liur. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa air liur hewan yang ditunggangi Nabi itu berarti tidak najis. Jadi, kalau khimar ya berarti air liurnya khimar tidak najis. Tapi dalam satu riwayat Nabi itu biasanya menunggang khimar. Itu. Jadi demikian penjelasan bagian awal tentang izalatun najasa wa bayaniha, yang dalam hal ini menjelaskan tentang pertama minuman khamr yang menjadi coka, lalu tentang hewan khimar yang aliyah yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan tentang air liur khimar yang tidak najis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Allahu wa rasuluhu alam. Semoga dari penjelasan ini apabila ada kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak fi yaumil qiyamati kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.